Cara pasang WiFi sendiri di rumah tanpa harus terikat dengan tagihan bulanan. Suka-suka kita, mau kita isi, mau kita enggak, terserah kita. Seperti itu ya. Ini alatnya, ada modem dan juga router tipe link ya. Saya gunakan tipe link ini sampai buret ini. Dulu ini saya beli bekas ya, beberapa tahun yang lalu, dan ini saya juga beli bekasnya. Saya menggunakan modem ini tanpa baterai ya, langsung dikonekkan ke USB tipe linknya seperti ini ya. WiFi ini yang saya gunakan sehari-hari ya bersama keluarga. Bagaimana cara kerjanya WiFi ini? Simak terus video ini sampai selesai ya, agar teman-teman juga bisa dapat memasang sendiri WiFi di rumah. Untuk modem saya menggunakan modem bol ya, ini yang 4G ya, dan ini sudah di bypass ya. Jadi teman-teman kalau pengen memasang WiFi seperti saya, belilah modem yang support bypass ya, yang bisa digunakan tanpa baterai ya. Kalau kita gunakan ini tanpa baterai, ini akan tahan lama ya, meskipun kita nyalakan berbulan-bulan itu tidak dimatikan, ini aman ya. Jadi belilah yang support bypass ya untuk modemnya ya. Kalau mau dipakai baterai juga boleh ya, kita pakai seperti ini, digunakan baterai. Kalau misalnya mau jalan itu bisa pakai ininya saja boleh ya. Kenapa saya menggunakan router ya, karena router ini yang menstabilkan ya sinyalnya, karena ada antennya gede di sini ya. Bisa digunakan sampai 30 user ya kalau menggunakan router ya. Nanti akan saya tunjukkan ya cara settingnya, bagaimana caranya. Jadi syaratnya harus memakai modem yang sudah support bypass ya, sudah bisa bypass ya, yang bisa dinyalakan tanpa baterai ya. Dan ini saya gunakan hanya menggunakan kabel USB seperti ini ya, lalu kita masukkan ke sini ya. Nah seperti ini ya, dimasukkan ke sini, berisi kuota internet, lalu diterima oleh router ini sebagai menerima sinyal dan memancarkannya kembali ya. Oke, di sini saya jelaskan dulu ya. Nah, di sini ada tempat kartu ya. Ini sudah unlock ya untuk semua kartu, mau Excel, mau Trim, mau Telkomsel, Entry juga boleh, Smartfren juga boleh, sudah bisa semuanya ya. Ini tempat kartunya, dan di sebelah sini tempat untuk kartu SD ya, untuk memori ya. Kalau mau dipasang boleh, enggak dipasang juga enggak apa-apa ya. Dan untuk kartunya saya menggunakan XL ya. Kenapa menggunakan XL? Karena XL itu kuotanya bisa diakumulasi ya. Misalnya kita beli yang 50 GB ya, terus dalam 1 bulan itu tidak terpakai semua, masih ada sisanya. Ketika kita ngisi kembali, kuotanya itu bisa diakumulasi ya, jadi bisa bertambah terus kuotanya kalau tidak terpakai, seperti itu ya. Jadi cara kerjanya seperti ini ya. Kita pasang untuk adaptor routernya, ini sudah nyala ya. Lalu kita pasang untuk modemnya. Nah, modemnya tidak perlu dinyalakan ya. Untuk tombol powernya ini tidak perlu dinyalakan ya, agar tidak panas modemnya ya. Kalau mau dinyalakan ini bisa ya. Nah ini bisa ya, untuk dinyalakan itu bisa, dipakai ininya saja boleh ya. Jadi ini bisa dipakai tanpa baterai ya.
Ini tanpa baterai ya. Oke, kita matikan saja karena tidak perlu dinyalakan ya. Kita langsung fokus ke ini ya. Nah, oke, kita pasang dulu kartunya. Oke, ini sudah nyala ya. Untuk pemancar wifi nya sudah nyala. Kita bisa cari di sini ya. Ini namanya TP ya. Oke, ini sudah connect ya ke sinyal TP. Ini TP link ya. Oke, coba kita buka YouTube ya. Oke, kita masuk. Kita buka TikTok. Ini tuh cocok banget buat yang pengen usaha, tapi yang itu tuh nggak perlu nyetok produk apapun. Kecilin aja biar tidak mengganggu ya. Oke, ini cara settingnya ya. Ini router TP-Link ya. Alamat IP-nya ini ya. Nah, untuk nama wifi-nya ini TP ya. Nah, ini TP channel 11 ya. Oke, cara settingnya kita bisa masuk ke, kita perbesar saja, quick setup ya, nomor 2 ini quick setup, kita klik. Nah, quick setup, pilih next ya, lalu pilih yang paling atas ini ya, 3G atau 4G only. Nah, pilih yang ini ya, lalu next ya. Nah, lalu kita isi di sini untuk location pilih Indonesia ya, dan untuk mode mobil ISP pilih XL karena saya menggunakan XL ya. Kalau mau pakai yang lain juga bisa ya. Ini ada Tri, AHA, Axis, Flexi, Indosat, Indosat AM2, Smartfren dan lain sebagainya ya. Karena saya menggunakan XL, kita kasih XL di sini ya. Dan untuk yang lainnya biarkan saja. Kita langsung pilih next saja. Nah, untuk di sini untuk wireless radio pilih enable ya. Untuk nama wifi-nya TP ya. Teman-teman bisa ubah atau terserah teman-teman ya mau dikasih nama apa. Dan untuk passwordnya teman-teman bisa kasih atau juga boleh tidak ya, karena ini cuma contoh, saya tidak akan kasih password ya. Kita langsung next saja ya. Nah, ini sudah selesai ya untuk settingan konfigurasinya dari modem ini ke TP-Link ini ya, tinggal direboot saja ya. Lalu setelah itu, setelah dinyalakan kembali, baru ini dipasang kembali ya untuk modemnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tidak perlu dinyalakan ya, tidak perlu dinyalakan, cukup seperti ini saja. Dan ini bisa dipakai berbulan-bulan, bertahun-tahun juga boleh. Ini sudah saya pakai bertahun-tahun ya, tanpa harus menyalakan modem ini. Jadi modem ini tidak panas ya mesinnya ya. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman butuh yang seperti ini, silakan beli yang baru saja ya. Akan saya sediakan untuk modemnya dan TP-Link-nya, beli yang baru saja ya. Silakan cek di keranjang pojok di bawah. Mantap.